Sekolah yang lulus asesmen Dinas Pendidikan DKI Jakarta hari ini sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk wilayah PPKM level 3. Di hari pertama PTM, pihak sekolah fokus pada penerapan protokol kesehatan dan sistem pembelajaran blended learning. Bersama saya Lisa Adi, kita akan berbincang lebih jauh terkait waspada klaster sekolah tatap muka. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, pada hari pertama pembelajaran tatap muka digelar di Sekolah Dasar Negeri 08 Kenari, Salemba Raya, Jakarta Pusat diikuti ratusan siswa. Antusiasme siswa dan orang tua terlihat di hari pertama sekolah tatap muka. Antusiasme digelarnya kembali sekolah tatap muka terlihat di depan Sekolah Dasar Negeri 08 Kenari, Salemba Raya, Jakarta Pusat. Pemirsa, tidak hanya siswa, orang tua juga ikut mengantarkan anak-anak mereka. Pada hari pertama sekolah tatap muka diikuti siswa kelas 1 dan kelas 4 yang kondisinya sehat. Sebelum masuk ke sekolah, sejumlah protokol kesehatan dilakukan, termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan. Selama proses pembelajaran tatap muka, sekolah membatasi hanya 50% jumlah siswa serta menggilir jadwal masuk siswa. Selama jeda hari yang kosong dan akhir pekan akan digunakan untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Pelaksanaan kegiatan sekolah tatap muka dilakukan serentak di sejumlah sekolah di wilayah ibu kota. Di SD Negeri 02 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan, Jakarta Barat misalnya, kegiatan belajar diterapkan untuk siswa kelas 1 dan 4 SD. Satu persatu siswa menjalani pemeriksaan suhu tubuh saat memasuki halaman SD Negeri 02 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Orang tuanya diperbolehkan mengantar siswa di depan gerbang sekolah. Pada hari pertama uji coba sekolah tatap muka, pihak sekolah membatasi kegiatan belajar untuk siswa kelas 1 dan 4 SD. Sebanyak 32 siswa atau 50% dari total kapasitas. Sementara mata pelajaran siswa kelas 1 belajar mengulang bacaan dan siswa kelas 4 mengikuti pelajaran matematika. Durasi belajar di ruang kelas dibatasi hanya 3 hingga 4 jam dalam sehari. Uji coba kegiatan sekolah tatap muka juga digelar di SMK Negeri 60 Jakarta. Selain menerapkan protokol kesehatan, pihak sekolah juga memberlakukan kegiatan belajar bergantian 3 hari dalam 1 pekan. SMK Negeri 60 adalah salah satu sekolah di tingkat SMK di wilayah ibu kota yang lolos asesmen Pemprov DKI Jakarta untuk pelaksanaan kegiatan sekolah tatap muka. Sementara itu pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai pembelajaran tatap muka seharusnya baru bisa digelar jika seluruh siswa dan guru sudah divaksinasi dan lebih dari separuh populasi sudah divaksinasi. Cakupan vaksinasi juga harus sudah merata agar kekebalan komunal terbentuk. Memang usia 12 sampai 17 tahun bisa divaksin. Anak di bawah itu kan belum. Nah, sementara sekolah dibuka sejak SD ya, mulai dari SD. Jadi kalau mulai dari SD mungkin dia belum 12 tahun dan kemungkinan juga kan belum divaksin. Kalau KPAI mendorong vaksinasi anak ini dipercepat. Karena kalau kita mau buka sekolah tatap muka, mestinya vaksinasi anak ini dipercepat dan diratakan di seluruh Indonesia, bukan hanya seperti kota besar kayak Jakarta, Surabaya, tapi harusnya di seluruh Indonesia, karena data survei kami menunjukkan bahwa angka vaksinasi untuk anak memang masih rendah. Amannya ya sekolah dibuka itu sebenarnya kalau WHO ya 70% populasi. Nah, kalau memang guru sudah divaksin, guru kan nggak nyampe 10% lah jumlahnya. Tapi kalau murid, nah ini butuh vaksinasi untuk kekebalan komunitas itu kalau vaksinasinya memang sudah di angka setidaknya mendekati 50%, atau anak yang belum divaksin syaratnya orang tuanya sudah divaksin. Mungkin itu bisa jadi aturan. Dan terakhir adalah bagaimana untuk tidak menjadi klaster baru, orang tua harus ngajarin anak dari sekarang, sebenarnya dari kemarin-kemarin seharusnya ya, bagaimana tetap menggunakan masker dan mencuci tangan secara benar. Itu hal paling simpel yang harus dipersiapkan. Pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.